Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus. Saat ini kita akan merayakan Jumat Agung. Kita bersama-sama naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami merayakan bagaimana Engkau mempersembahkan hidup-Mu bagi kami. Menjadi ganti kami. Menebus semua dosa sehingga kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih yang tak terbatas, untuk cinta yang tak terbatas dari-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu bagi setiap kami. Semua musim dalam hidup kami, Engkau ada Tuhan. Naikkan pujian-Mu bagi Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup.
lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur bagi Engkau Tuhan. Yes, kami bersyukur kepada Tuhan, kepada Yesus yang melakukan terbaik bagi kami, menebus kami, menyelamatkan kami, memberikan kasih-Mu Tuhan, kehidupan yang kekal bagi setiap kami, bagi setiap kami Tuhan. Lebih luas dari samudra, kasih-Mu bagi kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur kepada Allah kami yang kami kenal di dalam nama Yesus. Sebab Engkau berkata, Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kami katakan saat ini Tuhan, kami berlimpah atas pengharapan, kami berlimpah atas kasih, kami berlimpah atas anugerah, kami berlimpah atas kesehatan Tuhan. Engkau melimpahkan semua yang terbaik bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kehidupan yang kekal. Karena itu kami katakan kami berikan hidup kami bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus. Terima kasih untuk yang terbaik yang Kau beri. Dan biarlah kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan kami. Hidup kami, nyanyian kami, semuanya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi engkau dan saya. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Firman Tuhan katakan bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus satu-satunya yang punya kekuatan. Nama Yesus satu-satunya yang berkuasa menebus dosa setiap kita, membawa kita ke dalam kehidupan kekal. Amin. Naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau menara yang kuat, nama Yesus. Kami siap Tuhan. Serukan nama Yesus dalam kehidupan kami. Nama yang berkuasa, nama yang berotoritas Tuhan. Kami katakan gereja Tuhan bangkit menyerukan nama Yesus. Bersama-sama Tuhan. Yes. Bangkit, serukan nama Yesus. Setiap kami maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terletak, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit,
buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya Kau, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami katakan, setiap orang-orang benar di dalam Tuhan, kami bangkit menyerukan nama Yesus, berkuasa selama-lamanya Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kuasa nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Engkau, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Dikalahkan di dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Engkau Tuhan, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya Tuhan. Namamu, nama Yesus, di atas segalanya. Yes. Selama-lamanya Engkau Tuhan, di atas segalanya nama Yesus. Apapun yang terjadi nama Yesus di atas segalanya, amin. Sebab namanya penuh dengan keajaiban. Dan sungguh hidup Engkau dan saya penuh dengan keajaiban Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau ajaib Tuhan. Selama-lamanya Engkau ajaib.
Puji Tuhan. Raja yang mulia, kita sembah sama-sama, namanya Yesus, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman ibadah. Bapak Ibu, kita akan melakukan persembahan bersama-sama. Bapak Ibu bisa mempersiapkannya dan mengirim melalui rekening BCA, OVO, dan GoPay. Secara lengkap akan tertera di dalam layar jemaat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, semua yang ada pada kami itu dari Engkau. Semua yang kami miliki itu berasal dari Engkau. Dan sore hari ini Tuhan, kami berdoa, kami berikan yang terbaik bagi Engkau. Sama seperti Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Kematian-Mu, kebangkitan-Mu, itu yang terindah dalam hidup kami. Kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kami memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan keajaiban. Itu dari Engkau Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk bukti kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamanya, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih Tuhan. Kami hidup bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami hidup bagi-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tiada yang bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tiada yang bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari-hari di mana kami bisa tetap menikmati, mempercayai penyertaan perlindungan-Mu. Kami bersyukur karena pada hari ini kami bisa bersama-sama kembali dalam ibadah online di Jumat Agung ini Tuhan. Berbicara kepada kami, gereja-Mu, umat-Mu, bagi bangsa kami bahkan bagi seluruh dunia ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Karuniakanlah hikmat-Mu sehingga kami bisa memahami, meresponi segala sesuatu yang sedang terjadi Tuhan. Tepat seperti yang firman-Mu katakan,
Sehingga kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi bimbang. Kami tetap menikmati penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, di rumah masing-masing, kita bersyukur bahwa kita mendapat kesempatan untuk mengingat karya Kristus, karya terbesar dalam hidup kita, dalam ibadah online Jumat Agung pada hari ini. Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Satu hal yang mungkin saudara dan saya, dan banyak orang, bahkan mungkin hampir di seluruh dunia, tidak pernah menduga sesuatu yang begitu mencekam, menakutkan, membawa kekhawatiran, bahkan kematian. Itu terjadi pada zaman, pada hari-hari di mana kita sedang hidup hari ini. Tetapi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama terus mengarahkan hati kita, apa yang firman Tuhan sampaikan, sehingga apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita percaya sesungguhnya Tuhan telah berbicara, sekalipun belum detail kita memahaminya. Tetapi mari bersama-sama, saya mengajak kita, kuasa Roh Allah akan membawa kita, membuat mata hati kita semakin terang lewat firman yang kita dengar sama-sama pada saat ini. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Nah Bapak Ibu, saya percaya Tuhan taruh sesuatu di hati saya bahwa kejadian yang sedang terjadi hari-hari ini bukanlah maksud Tuhan untuk merampas sukacita dalam hati saudara dan saya. Bukan untuk melemahkan saudara dan saya. Bukan membuat saudara khawatir dan takut. Tetapi saya mau katakan justru sebaliknya. Tuhan ingin menyatakan kebesarannya. Tuhan ingin menyatakan roh yang Dia taruh di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan tidak menaruh roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Saya mau sampaikan bahwa inilah masa, inilah kesempatan untuk kita bersama-sama membangkitkan roh yang membangkitkan kekuatan, mengaktifkan roh yang membangkitkan kekuatan yang Allah taruhkan di dalam hati kita. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama tetap fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Sebentar kita akan merenungkan kembali tentang bagaimana Jumat Agung, karya terbesar daripada Allah kita, mengaruniakan Yesus di kayu salib bagi saudara dan saya, bahkan bagi seluruh dunia ini. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dari kitab Roma, pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sangat baik kalau sebenarnya nanti di rumah Bapak Ibu bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 8, bahkan sepanjang di Roma, seluruh ayat di Roma pasal 5 ini. Saya bacakan Bapak Ibu firman Tuhan, Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ya sejenak dan lebih dalam tentang makna daripada Roma ayat 5 ini, maka sesungguhnya seharusnya bahwa berita inilah yang seharusnya viral di seluruh dunia. Bukan berita-berita mencekam yang hari ini sedang melanda dunia. Tetapi kebenaran ini seharusnya berbicara lebih keras terhadap dunia. Bagaimana Yesus telah mati datang ke dunia ini ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, tidak ada satu hal apapun yang menakutkan bagi Allah Bapa, bagi Yesus Tuhan kita. Kecuali satu, adalah dosa. Ya, yang berarti maut. Tetapi mari kita melihat Bapak Ibu apa yang
Allah Bapa lakukan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Bahkan kepada dunia ini, bukan ketika saudara dan saya sudah dalam kondisi yang baik. Tetapi firman Tuhan jelas mencatat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada dunia ini. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, kalau kita coba merenungkan sejenak, maka sesungguhnya hal yang paling mengerikan, hal yang paling mencekam, hal yang paling menakutkan yang dihadapi oleh Yesus sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada apa yang saudara dan saya, dunia ini sedang hadapi hari-hari ini. Ya, virus corona yang menghebohkan, yang menakutkan, yang mengintimidasi Bapak Ibu. Ya, telah membuat banyak sekali ya orang-orang mulai mengalami ketakutan dan tidak ada damai sejahtera. Penyakit yang akhirnya membawa kematian. Tetapi kita syukur kepada Tuhan bahwa hari ini tema kita kematian yang membawa kehidupan. Dan saya percaya berita inilah yang Tuhan Yesus ingin terus gemakan di seluruh dunia melalui rencananya yang besar bagi setiap orang-orang percaya. Supaya dunia ini tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, oleh ketidakmengertian, oleh kecemasan. Hal-hal yang mencekam. Tetapi kita berdoa Bapak Ibu, karena sesungguhnya sekali lagi Yesus telah menghadapi ketakutan yang lebih besar, situasi yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang saudara dan saya, gereja Tuhan, orang-orang alami di seluruh dunia sampai hari ini. Bapak Ibu, sesungguhnya Yesus telah menghadapi satu pergumulan, satu keadaan yang sangat mencekam yang dia harus hadapi dalam hidupnya. Itu sebab di bagian akhir daripada firman Tuhan ini, saya ingin kita akan mendeklar bahwa ketakutan tidak berasal daripada Allah. Dia tidak menaruhkan roh yang memberikan ketakutan bagi saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, beberapa bagian firman Tuhan kita akan lihat yang menyatakan bagaimana situasi yang sangat mencekam yang dihadapi oleh Yesus. Ya oleh karena dunia ini dan segala dosa pemberontakan dunia ini, termasuk juga dosa saudara dan saya yang harus dihadapi, yang belum pernah dia lakukan di dalam hidupnya. Hal yang paling mencekam, menakutkan ketika dia harus menghadapi dosa seisi dunia ini. Mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-37. Ya, beberapa ayat kita akan lihat, Bapak Ibu, dah sampai ayat 39. Matius 26 ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat ketika Yesus akan menghadapi kematian, ya dia merasa sedih dan gentar. Satu kesedihan, satu kegentaran karena dia belum pernah menghadapi hukuman maut, kematian oleh karena dosa. Kemudian ayat 38 firman Allah berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Satu ketakutan yang belum pernah dialami oleh Yesus sepanjang hidupnya. Dan tidak ada yang dia takutkan Bapak Ibu. Semua dia hadapi, kecuali maut, dosa saudara dan saya yang harus dipikul. Itu sebab kita melihat bagaimana satu proses penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dia katakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saya percaya sebagai manusia, Yesus pada waktu itu betul-betul mengalami satu ketakutan, satu kesedihan. Dikatakan seperti mau mati rasanya. Bahkan di ayat 39 Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Yesus tidak tahu kehendak Bapa? Saya tahu, saya yakin Allah Bapa 100% mengerti betul apa yang menjadi kehendak Bapa pada waktu itu. Tetapi dalam situasi yang sangat mencekam, sangat menakutkan, sangat berat bagi Yesus, dia coba negosiasi dengan Allah Bapa. Kalaulah mungkin, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Bapak Ibu, sedemikian situasi yang dihadapi oleh Yesus menjelang kematiannya. Ya Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesus mengalami satu tekanan, situasi yang menakutkan, beban yang sangat berat Bapak Ibu. Sehingga begitu menakutkan bagi Yesus, dia coba bernegosiasi dengan Allah Bapa yang sesungguhnya dia yakin bahwa kehendak Bapa untuk dia harus menghadapi situasi yang sangat berat, penderitaan yang sangat luar biasa bagi dia. Ya, di dalam Lukas 22 ayat 44 dicatat demikian Bapak Ibu. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu, satu penelitian menyatakan oleh karena satu tekanan yang begitu besar dan mungkin belum pernah ada selain Yesus. Ya Bapak Ibu, yang dicatat sehingga dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Penderitaan yang sangat berat yang harus dihadapi oleh Yesus oleh karena dosa dan pemberontakan seluruh dunia ini. Yang harus dipikulkan, yang harus dia tanggung di dalam perjalanan hidup yang kita peringati Jumat Agung. Bagaimana Yesus mengalami penderitaan ya atas dosa, menanggung, berikan jalan keluar atas seisi dunia ini. Ya, dia ditangkap dalam proses bagaimana dia akan disalib Bapak Ibu. Kita lihat beberapa bagian yang dihadapi oleh Yesus. Ya, saat dia akan ditangkap, Yudas mencium dia. Ya, kemudian tentara Romawi menangkap dia. Bapak Ibu, satu pengkhianatan. Tetapi itulah yang dihadapi oleh Yesus. Orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan dia, murid-murid yang selama ini bersama-sama dengan dia, mencium dia, tetapi sebenarnya Bapak Ibu itulah cium pengkhianatan. Kemudian berikutnya Yesus dibawa ke pengadilan agama dan Pilatus. Dan pada waktu itu mereka akhirnya bersama-sama sepakat untuk memilih Barabas yang dilepaskan, dibebaskan. Padahal Barabas terkenal dengan kejahatannya. Tidak ada keadilan Bapak Ibu. Ada kekacauan nalar orang-orang pada waktu itu. Sehingga mereka lebih memutuskan untuk membebaskan Barabas daripada Yesus. Kemudian Yesus dikhianati Petrus Bapak Ibu. Orang murid yang sangat dikasihi, dekat dengan Yesus. Tetapi pada malam itu, pada waktu proses penyalipannya, Petrus menyangkal Yesus. Dan Yesus dicemooh, dia diludahi, dia dipukul Bapak Ibu. Dihina Bapak Ibu. Dan dalam perjalanan menuju Golgota, Via Dolorosa Bapak Ibu, dia disalibkan di sana. Satu proses penderitaan yang luar biasa yang saya katakan jauh lebih mencekam, menakutkan, menggentarkan Yesus dibanding apa yang dunia ini sedang hadapi hari-hari ini. Ketakutan oleh karena virus yang memang Bapak Ibu belum pernah terjadi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Yesus menghadapi situasi keadaan yang lebih besar, yang jauh lebih besar daripada apa yang saudara dan saya dunia ini sedang hadapi. Dalam Yesaya 53 firman Tuhan berkata demikian, ayat 4 dan 5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya Bapak Ibu, dikatakan ada satu pertukaran posisi keberadaan yang diambil alih oleh Yesus dan menempatkan kita beroleh semua kasih karunia keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana tentara Romawi pada waktu itu menganyam sebuah mahkota duri. Bapak Ibu, ketika membawa rombongan di Yerusalem, di area doa Bapa Kami, di sana saya pernah melihat pohon yang mahkota duri, ya, pohon yang berduri itu yang dikenakan kepada Yesus pada waktu itu panjang duri itu bisa sampai 5 cm Bapak Ibu. Dan saya bayangkan kalau itu bukan ditaruh Bapak, tapi ditekan, dipaksa, ya, dipakai oleh Yesus, ya, mahkota duri yang sebenarnya adalah lambang kutuk dosa seisi dunia ini. Pemberontakan saudara dan saya, pemberontakan seisi dunia ini ditimpakan kepadanya. Dan Bapak Ibu, dalam renungan saya pada kesempatan yang sama Bapak Ibu, sesungguhnya dia sedang melepaskan mahkota kemuliaan. Dan dia berikan kepada saudara dan saya mahkota kemuliaan sebagai ganti mahkota duri yang ada dalam hidup saudara dan saya, yang ada dalam hidup dosa seisi dunia ini. Dia menggantikan mahkota duri itu dengan mahkota kemuliaan. Mahkota yang membuat saudara dan saya memiliki kehidupan, memiliki satu kepastian. Itu sebab tema kita hari ini, kematian yang membawa kehidupan. Itulah yang Yesus perbuat lewat kematiannya Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, oleh karena apa yang Yesus telah perbuat. Dalam Yesaya 40 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, Nabi Yesaya sudah melihat bagaimana solusi penebusan akan terjadi yang dirancang, direncanakan oleh Bapa dan digenapi di dalam Yesus Kristus pada zaman 2000 tahun yang lalu dan sampai hari ini. Bapak Ibu, seharusnya kita tidak mengalami ketakutan, tetapi kematian yang membawa kehidupan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikian Bapak Ibu, juga di dalam 2 Timotius 1 pasal 7 mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Bapak Ibu, apapun yang sedang kita dan dunia ini alami saat ini, dibandingkan dengan kasih karunia pengorbanan daripada Yesus Kristus, saya katakan tidak ada apa-apanya. Karena itu kita berdoa dalam ibadah Jumat Agung ini. Yesus kembali menyatakan, mewahyukan karya besarnya, rencana rancangan besarnya yang dia telah lakukan 2000 tahun yang lalu dengan mati di kayu salib. Di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai 17, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi
kasih karunia Allah yang dikaruniakannya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, lebih besar lagi, lebih berkuasa lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, kematian Yesus 2000 tahun yang lalu pada saat-saat kita sedang menghadapi satu situasi. Sekali lagi kita percaya bahwa Yesus sedang memberi kesempatan bagi saudara dan saya mengaktifkan roh yang dianugerahkan dalam hati kita untuk membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban dalam hidup kita sehingga kita bisa tetap tenang Bapak Ibu. Bisa tetap percaya, bahkan banyak hal Tuhan mulai perlihatkan. Banyak hal Tuhan kerjakan Bapak Ibu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu yang saya ingin kita belajar sebentar, bagaimana kematian Yesus yang membawa kehidupan. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, memperhatikan sebentar ayat ini, dikatakan Yesus berkata, aku datang. Dari mana Yesus datang Bapak Ibu? Ya, Dia ada bersama-sama di surga mulia, bersama-sama dengan Allah Bapa. Ketika Dia berkata, aku datang, artinya apa Bapak Ibu? Dia meninggalkan kemuliaan, Dia meninggalkan persekutuan yang indah dengan Allah Bapa. Bapak Ibu, bukan satu hal yang sebenarnya ringan kalau kita perhatikan, bukan satu hal yang biasa ketika Yesus berkata, aku datang. Artinya Dia meninggalkan surga, ya, Dia meninggalkan kemuliaan, Dia meninggalkan semua yang terindah dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu, Dia mulai masuk menjalani satu proses yang membuat saudara dan saya memiliki satu kepastian. Bapak Ibu, mulai Dia mengalami proses, Dia harus ada 9 bulan ya di kandungan Maria Bapak Ibu. Ya, itu bukan satu hal yang mudah. Ya, kemudian kalau kita lihat proses Dia lahir pun bukan seperti yang saudara dan saya alami. Ya, sangat sulit Bapak Ibu. Ya, mereka mengalami kesulitan. Mereka harus pergi ke tempat yang jauh dalam situasi yang sangat sulit dan terbatas. Ya, pada zaman itu bukan hal yang mudah untuk pergi ke tempat yang jauh dengan situasi Maria yang sedang hamil mengandung Yesus Bapak Ibu. Dan lahir di tempat yang sangat hina. Kemudian pada waktu itu Herodes juga membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Ya, karena dia tidak ingin satu orang pun ya yang bisa menggeser kedudukannya. Bapak Ibu, kita melihat kalau Yesus rela meninggalkan surga mulia, kira-kira kehidupan seperti apa yang Tuhan ingin limpahkan, anugerahkan kepada saudara dan saya? Apakah kehidupan supaya kelihatan saudara saya lebih rohani dari yang lain? Atau kehidupan supaya saudara saya lebih baik daripada yang lain? Atau lebih terhormat atau kelihatan lebih dermawan? Apakah kehidupan seperti itu Bapak Ibu? Saya ingin menyampaikan beberapa contoh Bapak Ibu dalam Galatia 2 ayat 20. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, Paulus mulai mengalami satu arti hidup yang sangat berbeda ketika dia menerima kehidupan yang Yesus anugerahkan. Bahkan kalau kita lihat dalam perjalanan hidupnya, ya Paulus berkata di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, inilah kehidupan yang Paulus alami ketika dia menerima kehidupan yang dianugerahkan oleh Yesus dalam kehidupannya. Satu perubahan yang sangat besar mulai terjadi dalam kehidupan seorang yang namanya Paulus, yang sebelumnya adalah Saulus, yang menentang akan kebenaran, menentang apa yang Yesus ajarkan. Tetapi ketika dia menerima kehidupan, sama seperti yang Yesus katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 2 Korintus 5 ayat 14-15 firman Tuhan berkata demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu, ketika kehidupan yang daripada Yesus terus menguasai dalam kehidupan Paulus, dikatakan karena sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti. Ya, Bapak Ibu, ketika kasih kehidupan daripada Yesus itu terus menguasai kehidupan kita, maka saya percaya hidup kita akan terus diperbaharui. Satu lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana kehidupan Zakheus ketika dia menerima kehidupan daripada Yesus. Lukas pasal 19 mencatat Zakheus adalah orang kaya. Dia terpandang. Tetapi Bapak Ibu, dia penasaran. Dia ingin melihat seperti apa. Dia berusaha untuk bisa melihat seperti apakah Yesus itu yang dia dengar. Bisa menyelamatkan, memberikan kehidupan yang berbeda, keselamatan. Ya Bapak Ibu, kemudian dia mencari. Dan ketika Yesus lewat Bapak Ibu, Yesus menyapa Zakheus. Kemudian Yesus berkata, Zakheus turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Dan firman Tuhan mencatat Bapak Ibu, Zakheus menerima Yesus dengan sukacita. Ya Bapak Ibu, sukacita yang belum pernah dialami oleh Zakheus dengan bertumpuk-tumpuk kekayaannya, dengan ketenarannya Bapak Ibu. Tetapi pada waktu itu kita melihat firman Tuhan mencatat apa yang dialami oleh Zakheus ketika dia menerima kehidupan yang baru daripada Yesus yang berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Zakheus memberi hartanya 50% kepada orang-orang miskin. Dan dia berkata, kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin hartanya ludes. Bapak Ibu, ketika menyiapkan firman ini, saya membayangkan hari-hari ini Bapak Ibu, orang yang mungkin hartanya banyak tidak lagi cukup menjadi jawaban. Sama seperti yang Amsal katakan, di dalam masa kemurkaan maka harta tidak berguna, tetapi keselamatan menyelamatkan orang dari maut. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita terus diperbaharui juga, melihat, memperbaharui, mengevaluasi kembali kehidupan seperti apa yang saudara dan saya sedang miliki hari ini. Ya Bapak Ibu, Zakheus mengalami satu perubahan. Dan dia, saya percaya setelah dia menerima Yesus, maka satu pengertian yang baru bahwa harta tidak bisa memberikan satu kehidupan yang belum pernah dialami adalah sukacita dan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, menerima kehidupan dari Yesus ya membuat Zakheus mengerti satu arti kehidupan yang sesungguhnya. Membawa Zakheus, Paulus mengalami perubahan demi perubahan setiap waktu. Ya Bapak Ibu juga
dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini, membawa banyak perubahan-perubahan. Cara ibadah kita mulai berubah. Tetapi Bapak Ibu, saya meyakini bahwa revival kebangunan rohani tidak lagi terjadi di mimbar-mimbar saja Bapak Ibu. Tetapi sekarang Tuhan bawa di setiap rumah, di setiap keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak, mulai membangun satu mesbah keluarga. Dan di sanalah menjadi wadah revival, kehidupan yang baru. Tuhan anugerahkan, bukan dikuasai ketakutan, tetapi kekuatan yang daripada Allah, mujizat, pemeliharaan, perlindungan daripada Allah mulai terjadi. Bukan lagi di mimbar, di tempat, ruangan tertentu. Tetapi hari ini Tuhan membuat begitu banyak tempat-tempat. Di setiap rumah adalah kesempatan untuk mengalami revival kehadiran Yesus dalam setiap keluarga, dalam setiap kehidupan orang. Bahkan hari ini kita melihat Bapak Ibu, betapa luar biasa kegoncangan sedang terjadi di antara bangsa-bangsa. Bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi banyak orang mulai bertobat. Mereka bangsa-bangsa di Brasil, di Israel, di Italia Bapak Ibu, di banyak tempat. Mereka mulai mengagungkan nama Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya mengajak kita lewat Jumat Agung ini, mari bersama-sama mengevaluasi kembali. Mungkin ada hal-hal yang harus ditata ulang dalam kehidupan kita. Agenda-agenda, rencana-rencana kita, Bapak Ibu, ini waktu untuk kita mulai lebih lagi selaras, sejalan, sepikir, setujuan dengan kehendak Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ya, kita on the track bersama-sama dengan Yesus dalam jalan yang Dia anugerahkan bagi kita, bukan supaya saudara dan saya menjadi korban, tetapi justru kuasa Roh Allah, janji Tuhan untuk perlindungan, janji Tuhan untuk pemeliharaan, janji Tuhan untuk mujizat dalam kehidupan pekerjaan kita. Inilah waktunya untuk saudara dan saya bisa mengalaminya. Yang terakhir Bapak Ibu, bicara tentang kelimpahan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya percaya tidak lagi bicara tentang harta semata-mata Bapak Ibu. Tetapi betul-betul semua kelimpahan yang terkoneksi dengan rencana Allah di akhir zaman ini. Saya percaya Bapak Ibu bahwa harta bangsa-bangsa, harta dari seberang lautan akan datang ke gereja Tuhan. Akan datang ke umat Tuhan. Untuk kita menyelesaikan amanat agung bagi dunia ini. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin membaca dari Roma pasal yang kelima ayat 17, kelimpahan seperti apa yang Tuhan sediakan. Dikatakan demikian, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Bapak Ibu, kita menerima hidup yang daripada Allah. Kehidupan bukan karena ketakutan Bapak Ibu, tetapi satu tujuan yang pasti, hidup yang dibaharui, hidup yang diberkati, hidup yang dijagai, hidup yang dilindungi Bapak Ibu. Dan bukan hanya sekedar hidup, dan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Berkuasa atas segala situasi, keadaan karena Roh-Nya mulai aktif dalam hidup kita. Dia lebih besar sehingga manifestasi God's Kingdom Authority, otoritas Allah mulai terjadi lewat kehidupan saudara dan saya. Berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, berkelimpahan terhadap kasih kepada banyak orang di sekeliling kita. Berkelimpahan dalam iman Bapak Ibu, berkelimpahan dalam kebajikan, dalam belas kasihan dan hikmat, berkelimpahan dalam firman, hubungan yang intim dan mulai mengalami kuasa Tuhan terjadi, termanifestasi, bergerak dalam hidup kita. Itulah Yesus yang telah mati, membawa satu kehidupan yang baru, sehingga apapun yang sedang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu, kita mengerti kehidupan seperti apa yang Tuhan mau terus bangun dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya lewat Jumat Agung ini Bapak Ibu, mengalami kehidupan yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengingat kembali karya Kristus.
karya yang terbesar dalam hidup kita. Dan itu akan terus menyertai kita sampai kita bertemu kembali dengan Yesus yang sudah mati bagi kita. Saya akan bacakan beberapa firman Tuhan Bapak Ibu sebelum kita menyiapkan hati kita mengambil bagian dalam perjamuan. Di dalam Kejadian 11 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Bapak Ibu, ada satu kejadian di bangsa Israel, ya, dan ketika mereka ada dalam tawanan, ketika mereka ada di bangsa Mesir, Bapak Ibu, di tanah Mesir pada waktu itu, ada satu janji Tuhan dan satu tulah yang ke-10, ya, yang juga menjadi tanda Paskah pertama kali yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, di mana bangsa Israel harus mempersembahkan domba tidak bercela. Ya, Paskah ini menandai awal kehidupan yang baru bagi bangsa Israel, dan catatan menyatakan bahwa kejadian ini terjadi di bulan Maret dan April. Ya Bapak Ibu, di tanggalan kita hari ini. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lewat Paskah Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Bapak Ibu, bukan perbedaan yang menyatakan bahwa saudara lebih baik dari saya, tetapi perbedaan bagaimana supaya lewat saudara dan saya, kehidupan yang saudara dan saya sudah terima, itu bisa dilihat oleh dunia ini. Anugerah, kemurahan, berkat, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ada dalam hidup kita bisa dilihat oleh dunia ini lewat kehidupan kita. Inilah yang menjadi bagian kita ketika Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya bagi kita. Beberapa bagian firman Tuhan dalam Keluaran 12 Bapak Ibu, dengan cepat ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya, dikatakan domba yang harus dipersembahkan itu tidak bercela Bapak Ibu, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Bapak Ibu, apakah ini kebetulan atau tidak, tetapi virus corona ini Bapak Ibu masanya inkubasinya 2 minggu, 14 hari. Saya tidak tahu apakah ada hubungan atau tidak, tetapi satu hal kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Bapak Ibu, kita berdoa lewat perjamuan ini, kita mengingat kembali kasih Kristus. Dan ketika kita menaikkan seruan, Tuhan memberi kesempatan bagi banyak orang Bapak Ibu untuk mereka boleh diselamatkan melalui kematian Yesus. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat tulah ke-10 ini adalah tulah yang terakhir. Ya, saya berdoa ketika kita mengambil bagian Bapak Ibu, dan doa kita juga bagi Bapak Ibu, bagi bangsa kita, bahkan bagi seluruh dunia ini. Ketika Paskah tiba, maka kutuk-kutuk berhenti, wabah berhenti. Doa kita setelah Jumat Agung, setelah Paskah ini, kita berseru kepada Allah, stop segala kutuk-kutuk, stop segala wabah
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan, dan biarlah ini juga menjadi satu keyakinan doa kita ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti di tangan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu bagi kami. Tubuhmu yang dicabik-cabik, dicambuk, terpecah-pecah adalah tubuh kemuliaan yang harus menanggung derita, mengenakan kutuk-kutuk dan dosa seluruh dunia, termasuk dosa pemberontakan kami juga Tuhan. Kau harus mengenakan mahkota duri itu. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang terbesar bagi hidup kami. Bapak Ibu, mari mengangkat roti di tangan kita yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang tercabik-cabik demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ketika Yesus akan diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati tubuh yang membaharui tubuh kami. Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kami lewat pengorbanan Yesus akan tetap menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Mari kita mengangkat anggur di tangan kita Bapak Ibu. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa dosa kita, pemberontakan kita, sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saat kita meminum anggur dengan iman, kita berkata setiap yang mengalami sakit penyakit, mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus, ada kelegaan, kemerdekaan, melepaskan kita dari segala dosa, ketakutan, keterikatan, kecemasan, kekhawatiran. Oleh karena darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita, menebus segala pelanggaran, kehinaan kita, dan digantikan dengan kemuliaan, kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami, pengampunan bagi dosa-dosa kami, dan juga kesembuhan atas segala sakit penyakit kami. Siapapun di antara jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kami katakan kami menikmati kesembuhan saat kami bersama-sama mengingat karya Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah menanggung segala dosa dan sakit penyakit kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita naikkan syukur kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah kami, untuk perjamuan yang kami bersama-sama bisa alami Tuhan dan mengingat karya-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan, apa yang firman-Mu katakan bahwa ketika tulah ke-10, ketika anak domba dipersembahkan, dan ketika Yesus dipersembahkan, maka tulah berhenti. Karena itu kami juga sehati sepakat, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bersama-sama berdoa lewat Paskah ini Tuhan. Kami katakan sehati, stop segala penyebaran virus corona atas kota kami Jakarta, atas negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melepaskan kuasa kesembuhan, mujizat kesembuhan atas setiap saudara kami yang mengalami kelemahan, yang mengalami lemah fisik, yang mengalami sakit. Kami katakan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, bangsa kami dipulihkan, gereja-Mu dipulihkan Tuhan, membawa kami mengalami kehidupan yang baru, hidup dalam segala kelimpahan,
yang terus membawa kami terkoneksi, sehati, sepikir, sejalan, setujuan. Di tengah-tengah segala situasi yang ada, Engkau yang mengaruniakan hidup itu, sehingga kami mengalami damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Arahkan hati kita dan angkat tangan kita. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, membawa berkat kasih karunia, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, serta pertolongan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan terus terjadi, dibangun lebih lagi. Kuasa Roh Allah aktif dalam kehidupan kita, Roh yang membangkitkan kekuatan, mengalami mujizat, pertolongan, perlindungan, berkat pemeliharaan Tuhan terjadi dari saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama sudah beribadah dengan ibadah online di Jumat Agung ini. Tuhan berkati. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.